أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang-orang yang mengaku Allah adalah Tuhannya, hamba-hamba Allah yang bersaksi Allah adalah Rabb-Nya, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya, ia pegang ucapannya untuk taat dan selalu berada di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat untuk orang itu, dan malaikat mendoakan orang itu. Wala takhafu wala tahzan, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih. Orang yang istiqomah di jalan Allah, jaminannya adalah syurga. Dan saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini insya Allah digolongkan masuk syurganya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang-orang yang istiqomah mendapatkan jaminan dari Allah. Nahnu awliya'ukum, katakan kepada mereka, aku Allah adalah pelindungnya fil hayatid dunya, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka siapa yang tetap di jalan Allah dan menjadi orang yang taat kepada Allah, maka orang itu akan dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nuzulan min Ghafurir Rahim, hal itu diturunkan kepada orang-orang yang Allah pilih, sebab Allah Maha Penyayang dan Maha Pemaaf. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan tahukah Anda siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Sebab orang yang mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, maka orang itu tergolong orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan insya Allah yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang berdakwah, mengajak siapapun di antara kita untuk semakin dekat kepada Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ingat, beda antara kebaikan dengan keburukan. Dan ingat, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Seolah-olah orang-orang yang awalnya membencimu dan musuhimu menjadi sahabat yang karib dan dekat. Karena apa? Kau memaafkan kesalahannya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Hal itu tidaklah dimiliki kecuali orang-orang yang jiwanya sabar.
Hal itu tidaklah bisa dilakukan kecuali orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani, kalau setan mengajakmu untuk berbuat yang tidak baik, nazukum fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surah Fussilat surat 41 ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna ana al-laili waj'alhu lana hujjatai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang hadir di tempat ini rezekinya melimpah. Saya doakan yang duduk di majelis ini, insya Allah untuk ibu-ibu setelah Ramadan di bulan Syawal ini uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir di majelis ini, insya Allah segera berangkat ke Baitullah. Saya doakan yang duduk di majelis ilmu ini, insya Allah jadi orang kaya. Ayo kita berdoa dulu. Semoga doa ini mengantarkan kita segera jadi orang kaya. Doa ini saya ambil dari hadis Rasulullah yang sangat sahih. Insya Allah yang sering baca doa ini rezekinya lancar, usahanya bagus, dan uangnya banyak. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Doa yang kedua, doa pelunas. Apakah ada cicilan yang belum diselesaikan? Sudah bertebak dari tadi. Gak apa-apa. Hutang itu menggelisahkan di malam hari dan menghinakan di siang hari. Sebisa mungkin berdoa agar cepat lunas hutang. Ada doa yang diajarkan Nabi Sulaiman
agar hutang cepat selesai, tolong diamalkan dan dibaca setiap hari dalam surat An-Naml surat 27 ayat 19. Yuk kita baca untuk yang kedua kali. Insya Allah yang punya cicilan, yang ada tagihan, yang punya hutang segera lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Insyaallah hutang segera. Kita lanjutkan untuk berdoa di pagi ini, karena ini perjumpaan kita di bulan Syawal pertama kali setelah Ramadan. Semoga sesuai dengan namanya Syawal, artinya peningkatan. Syawal maknanya meningkat, berarti orang yang memasuki bulan Syawal insya Allah ibadahnya lebih meningkat. Kita berdoa dulu kepada Allah, semoga dengan kajian ini insya Allah sepulang dari tempat ini tetap istiqomah dengan kebaikan. Kita angkat kedua tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alai wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni ladzata ma'syiatik warzuqni ladzata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhal. A'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setelah berdoa, acara kita lanjutkan dengan berzikir di pagi hari. Sebab kedatangan kita di tempat ini tujuannya satu, tatma'innul qulub, agar hati kita tenang. Dan Allah berkata dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan dan kebahagiaan itu hanya dengan berzikir dan banyak mengingat Allah. Surat Al-Baqarah 152, fadzukuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Perbanyak mengingat Allah, sebab orang yang sering mengingat Allah
tanda orang itu bersyukur kepada Allah. Mari jamaah, kita buka hati kita dengan lantunan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah. Semuanya. Mari kita bertobat kepada Allah. Astaghfirullah. Sekali lagi. Astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah. Semuanya. Ya Allah. Sekali lagi. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Mari kita berzikir Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Adhim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit.
ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Tahir, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afur, ya Rauf, ya Malikal Mulk Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baki, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan sedekah di waktu pagi. Ingat, ada dua waktu yang paling baik bersedekah: setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Coba ini dipraktekkan, insya Allah rezeki melimpah. Surah Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada orang yang rezekinya lancar, rezekinya cukup. Kalau ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau lagi butuh, Allah cukupkan. Siapakah mereka? Orang yang suka sedekah di pagi hari dan malam hari. Bangun tidur sedekah setelah subuh atau di waktu duha, dan sebelum tidur atau setelah isya sedekah. Minimal orang yang rezekinya dilancarkan sedekahnya 2 kali. Jangan kurang dari 2 kali. Coba deh, itu yang saya amalkan. Alhamdulillah, rezeki dimudahkan. Yuk, adik-adik, ibu-ibu, siapkan sedekah di pagi hari. Niatkan karena Allah, karena salah satu pintu kebaikan adalah sedekah. Sholat, sedekah, puasa, itu adalah pintu kebaikan yang membuat rezeki semakin barokah. Yuk, siapkan sedekah terbaiknya sambil berselawat. Yang penting sedekah itu banyak tapi ikhlas. Dan jangan sedekah dengan uang yang berwarna abu-abu. Yang namanya sedekah di jalan Allah harus lebih baik daripada beli cilok. Yang namanya sedekah di jalan Allah harus lebih baik daripada beli seblak. Ya gak sih? Beli seblak 20.000, sedekah 2.000. OMG, hello. Tapi di sini nggak ada. Di sini mah beda orangnya. Insya Allah ini adalah ahli sedekah semuanya. Ayo kita sedekah dulu adik-adik. Siapkan sebagian rezekimu. Insya Allah dengan sedekah rezeki semakin barokah. Kita sambil bersolawat
dan bersedekah. Sallallahu ala Muhammad. Suaranya semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih semangat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari menabung di jalan Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yuk suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Lebih semangat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Ana Yasin Habib. Coba sekali lagi. Ana Yasin Habibillah. Jamaah. Kok kurang semangat ya? Apa gue yang salah ya? Coba deh. Perasaan gue semangat dari tadi ya. Coba saya ulangi lagi. Jamaah. Yang ini lumayan sih. Sudah 50% lah. Coba spiritnya dinaikkan lagi. Di up menjadi 100%. Saya ingin mendengar langsung dari yang hadir hari ini. Jamaah. Nah ini yang gue suka nih. Yang ini gue suka banget nih. Coba sekali lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd.
Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hai. Mas. Hai. Kalau saya hai, Ibu hello. Hai. Hello. Hai hai. Hello hai hai. Masya Allah. Jamaah, senang banget gue hadir di tempat ini. Dan the first say, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Sehat semuanya? Apa kabar bulan Syawal? Mencret? Terlalu banyak makan sih. Puasa Syawal sudah dikerjakan? Astagfirullahaladzim. Lu ngapain aja, ceng? Jamaah, salam takdim buat keluarga besar Al-Hidayah. Semoga sekolah ini selalu dalam keberkahan Allah. Salam hormat saya kepada kepala sekolah, ketua yayasan, dewan guru yang mulia, wali murid yang hadir, dan adik-adik gue yang sangat gue cintai. Semoga pengajian ini sepulang dari tempat ini menimbulkan semakin rasa cinta kita kepada Allah. Dan ibu gak bisa move on dari acara ini. Karena apa? Sudah langsung melihat gue. Selama ini cuma nonton gue di TV, kadang dirawirin di Instagram, kadang muncul di TikTok, kadang di Twitter, dan sekarang udah ngeliat aslinya. Dan ternyata OMG, hello. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Lebih enak melihat yang di TV apa yang asli? Hatur nuhun. Jemaah, jujur ya, lebih manis yang asli apa yang di TV? Hatur nuhun jemaah. Jemaah jujur ya, lebih ganteng yang asli apa yang di rumah? Jujur loh ya, lebih ganteng yang di rumah apa yang asli? Oh, yang di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Syawal. Judul kita kali ini adalah apakah ibadahmu semakin meningkat? Apakah sholat tahajudmu masih terjaga? Apakah sholat duha masih istiqomah? Apakah puasa Syawalmu sudah terlaksana? Apakah sudah lanjut dengan puasa Senin dan Kamis? Apakah terjaga dengan puasa Daud? Belum. Kasihan deh loh. Jamaah, Ramadan itu adalah madrasah. Kenapa saya katakan madrasah? Orang yang sudah menjalankan ibadah puasa akan pulang dengan sertifikat sebagai pemenang, bukan pecundang. Orang yang hadir di Ramadan dan Ramadan yang diterima, ciri-cirinya adalah ibadahnya semakin kuat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aku perintahkan kepada hamba-hambaku, kutiba alaikumusiyam, berpuasalah. Asyamu junnah, karena puasa itu perisai, dan tujuan dari Ramadan
la'allakum tattaqun. Ingat, orang yang berpuasa ada dua predikatnya. Yang pertama, setelah Ramadan ia mendapatkan sertifikat dengan gelar winner atau pemenang. Tetapi ada juga yang mendapatkan sertifikat pecundang. Pecundang. Sekarang saya kembalikan kepada diri Anda. Apakah Anda pemenang atau pecundang? Halo. Nggak usah takut mengakui sejujurnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, Syawal artinya meningkat. Ramadan itu membakar tabiat buruk, membakar sifat yang jelek menjadi hamba yang lebih baik. Sedangkan masuk bulan Syawal, dikatakan Syawal adalah meningkat. Di bulan ini bulan perjuangan untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah Anda raih selama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan, Ustaz, apa ciri-ciri orang puasa diterima kemarin? Maaf, tampak dari orang yang puasanya diterima adalah di bulan Syawal. Orang yang puasanya diterima Allah, ciri-cirinya tampak di bulan Syawal. Ciri-ciri yang pertama, surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai al-yakin menjemputmu. Ayat ini mengatakan orang yang puasanya diterima, ibadahnya tetap istiqomah sampai mati. Jemaah yang dimuliakan Allah, buat Anda yang tetap menjaga salat malamnya sampai hari ini, buat Anda yang langsung puasa Syawal dan selesai, lanjut dengan puasa sunnah sampai hari ini, buat Anda yang sedekahnya masih istiqomah sampai hari ini, buat Anda yang sholat duhanya tetap sampai hari ini, buat Anda yang jaga mulutnya tetap tidak ngomongin orang sampai hari ini, buat yang hatinya tidak mudah emosi sampai hari ini, buat yang jiwanya mudah memaafkan sampai hari ini, buat yang orangnya tidak marah-marah sampai hari ini, berarti Anda adalah pemenang. Jangan bilang gini, jangan ngomongin orang puasa, nanti aja habis Idul Fitri. Ya, itu namanya gagal, gagal total. Demi Allah, Anda tahu ciri-ciri orang yang puasanya diterima tampaknya di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah ibadahnya semakin kuat, ibadahnya semakin meningkat, tidak berkurang sedikit pun, malah bertambah. Pertanyaannya, apakah Anda bertambah? Halo, jawab jujur aja. Apakah Anda bertambah? Astagfirullahaladzim. Berarti Anda berkurang. Jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati. Orang yang gagal total kelihatan dari Syawalnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah yang diterima akan tetap bertahan, ikhtidal, alias dalam bahasa Quran disebut istiqomah. Yang kedua, ciri-ciri ibadah yang diterima Ramadannya tampak di bulan Syawalnya. Yang kedua adalah semakin lembut hatinya, semakin baik jiwanya. Yang kemarin suka emosi, sekarang sudah mampu menahan emosi. Yang kemarin marah-marah, sekarang sudah tidak marah-marah lagi. Yang kemarin suka membenci,
yang kemarin suka mendengki, dan yang kemarin rajin ngomongin orang, sekarang sudah tidak pernah ngomongin orang. Yang mau ngomongin orang, astagfirullah. Ustaz, apa maknanya surat Al-Baqarah 185? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu pemenang Ramadan di bulan Syawal adalah Allah titip Furqan. Apa itu Furqan? Ibu-ibu mesti paham. Apa itu Furqan? Kekuatan yang bisa menghindarkan Anda dari perbuatan maksiat dan dosa. Kalau Anda sudah mampu dihindarkan dari perbuatan maksiat, Anda dijauhkan dari perbuatan dosa, Allah yang betul-betul menjaga Anda berarti menjadi pemenang, sebab Anda pulang membawa Furqan. Ustaz, tolong kasih ciri-ciri lebih tegas lagi ibadah puasa kita diterima. Yang pertama, tidak lepas sholat tahajud di malam Idul Fitri. Gara-gara opor, gara-gara rendang, dari pagi sampai sore kecapean di dapur, akhirnya malamnya ketiduran, tidak tahajud. Kasihan deh loh. Orang yang malam Idul Fitrinya pas malam takbiran tidak sholat tahajud, itu tandanya Anda tidak lolos. Coba cek baik-baik. Malam Idul Fitri kemarin Anda tahajud tidak? Halo. Malam Idul Fitri pas takbiran, malam-malamnya tahajud tidak? Astagfirullahaladzim. Padahal demi Allah, orang yang sukses Ramadannya tidak akan putus sholat malamnya, karena sholat malam duduk di predikat nomor 2 setelah sholat 5 waktu. Jamaah, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Orang yang diterima Ramadannya, dia akan ditanamkan untuk menikmati sholat, karena sholat adalah ibadah yang akbar dan utama. Nabi berkata, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang akan dihisab di hari kiamat dari semua agenda ibadah seorang hamba, pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, idza sholahat qad aflaha wa anjaha, orang itu akan sukses dan ibadah lain pasti diterima. Wa in fasadat, kalau sholatnya buruk, maka semua amalnya tidak diterima. Apa hukumnya orang puasa tapi nggak sholat? Ya, puasa tapi nggak sholat, ya jelas nggak diterima lah. Karena pintu untuk membuka semua ibadah itu dari sholat. Wala dzikrullahi akbar. Itu kenapa jangan bermain-main dengan sholat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih aku kenikmatan dalam sholat ya Rabb. Ya Allah, kasih aku kenikmatan untuk beribadah dalam sholat. Karena demi Allah, orang yang merasakan kenikmatan dalam sholat sampai meneteskan air mata karena ia intim dengan Tuhannya, maka insya Allah hidupnya pasti dimudahkan. Karena sholat adalah amal yang paling tinggi dari semua ibadah-ibadah yang diwajibkan. Jamaah, saya titip pertama kali, sholatnya tolong dinikmati.
Jangan sekedar sholat tapi tatapan hampa dan kosong, tak ada rasa. Ibu kalau makan seblak rasa seblak dong, iya nggak? Makan sate rasa sate, ya nggak? Halo? Makan burger rasa burger, masak burger rasa kecoa, nggak mungkin kan? Makan ayam rasa ayam. Nah sekarang saya mau tanya, ibu kalau sholat rasa apa? Hampa. Rata-rata orang sholat tidak bisa menikmati. Demi Allah, sholat itu harus dinikmati. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Demi Allah, orang yang sholatnya benar pasti bahagia. Orang yang sholatnya tenang pasti enjoy. Orang yang sholatnya tidak karuan, hidupnya pun berantakan. Ingat, rezekimu kalau berantakan itu akibat sholatmu yang berantakan. Rezekimu yang baik, lancar, menyenangkan, membahagiakan, dicukupkan, itu akibat sholatmu yang baik. Saya titip kepada jamaah, titip mulai hari ini. Kalau hidup Anda tidak ingin berantakan, kalau rezeki Anda tidak ingin berantakan, kalau keluarga Anda tidak ingin berantakan, maka harus diperhatikan. Faktor utama adalah sholat. Hati-hati anak Anda. Diingatkan oleh Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukul anakmu kalau tidak sholat di usia 10 tahun. Ingat, kalau kalian 10 tahun sholatnya tidak becus, siap-siap untuk dipukul. Boleh. Yang paling parah adalah punya anak berani ninggalin sholat. Ibu, sama Allah saja kurang ajar, apalagi sama emaknya. Halo, Anda jangan kaget kalau punya anak pecundang, nakalnya luar biasa, susah diatur, nyakitin aja, bikin nangis setiap saat. Lalu sama Allah dia sholatnya tidak becus, anak yang sholatnya tidak becus, otomatis sama orang tuanya tidak akan menghargai. Catat baik-baik omongan saya. Kalau Anda punya anak, anaknya tidak becus sholatnya di usia 10 tahun, jangan harap bisa menghormati orang tuanya. Sama Tuhannya saja tidak beradab, apalagi sama emaknya. OMG, Allah. Jangan main-main. Saya tekankan lagi, Anda tahu masalah Anda itu dari mana? Sholat Anda yang tidak betul. Anda tahu keluarga ini benang kusutnya di mana? Dari sholat anak Anda yang tidak betul. Tidak sholat zuhur dibiarkan, telat sholat asar dibiarkan, tidak sholat subuh dibiarkan, tidak ke masjid anak laki-laki dibiarkan. Macam apa kau ini? Ibu gelisah loh, Bu. Punya anak laki nggak ke masjid, gelisah coy. Apalagi punya suami nggak ke masjid, masalah besar. Punya anak laki nggak ke masjid, gelisah. Karena apa? Warkamu ma'ar rakiin. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan identitas ini ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Hei, laki-laki bukan? Laki-laki bukan? Yakin? Sholat di mana? Alah. Ingat, kalau ada anak laki yang sholat di masjid, panggil banci. Ketemu teman gak sholat di masjid, Cong, mana Cong? Apa mulut kamu? Iya, kata Ustaz Riza, panggilnya bencong. Karena anak laki-laki sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah
lagi yang sholat di rumah? Besok ketemu sama teman gak sholat subuh. Cong, gak sholat subuh Cong. Ibu, ayo perbaiki semua rumah tangga kita dari sholat. Anak-anak dituntut 7 tahun harus sudah bisa. 10 tahun bermasalah dipukul. Di atas 10 tahun tidak sholat, aduh, pasti akan menjadi benang masalah dalam rumah tangga Anda. Suami juga begitu. Ajarkan suami berjamaah di masjid. Laki-laki nggak boleh sholat di rumah. Ibu, apa kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih? Hadis riwayat Bukhari 657, Muslim 437. Laisa sholat asqala 'alal munafiqin min sholatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Kalau engkau ingin melihat laki-laki munafik, lihatlah laki-laki sholat subuh dan isyaknya. Kalau ada laki-laki sholat subuh dan isyaknya tidak berjamaah dan tidak ke masjid, dia adalah laki-laki munafik tulen 24 karat. Halo, lakiku sholat di mana? Suamimu sholat di mana? Hah? Kok jawabannya kayak suamimu sholat? Gak mantap jawaban ibu. Suami ibu sholat di mana? Tolong dong disadarkan. Katakan sama suami, kalau nggak mau sholat di masjid, ganti pakaian sholatmu dengan pakaianku. Sarungmu dengan mukenaku. Halo? Dan gelarmu bukan lagi suami, tapi beng. Kalau suami tersinggung, bilang disuruh aku. Kenapa? Aku bilang bencong, tersinggung. Dipanggil Allah untuk berjamaah. Hayya 'alas shalah. Dia pura-pura tidak mendengar. Ketika subuh dipanggil, as-salatu khairun minan naum. Ia cuek kepada Allah. Apa enggak lebih jahat orang ini? Dipanggil Tuhannya tak peduli. Ibu, suami yang tidak peka terhadap Allah tidak akan peka kepada istrinya. Suami yang tak baik kepada Allah tidak akan baik kepada istrinya. Catat omongan saya. Suami yang menanggalkan sholat berjamaah dan tidak taat dengan aturan Allah pasti akan berantakan kepada istrinya. Dan ingat, suami yang baik ditentukan kelembutan hatinya karena sholatnya kepada Allah. Maka tolong sadarkan suami-suami Anda yang masih sholat di rumah, segera ke masjid, karena berantakannya rumah tangga disebabkan oleh sholat yang tidak betul. Salah satu sholat yang tidak betul, membiarkan laki-laki sholat di rumah. Ustaz, kalau istri, waqarna fi buyutikunna, sebaiknya perempuan sholatnya di rumah. Ternyata rumah itu milik perempuan. Ibadah perempuan yang paling baik di rumah. Sebaik-baik perempuan yang senang di rumah. Paling hebat wanita yang jarang keluar rumah. Wanita yang suka hilang, lama-lama hilang. Halo Ustaz, mana baik wanita yang suka di rumah dengan wanita yang sering keluar rumah? Jelas, waqarna fi buyutikunna. Menurut ayat ini, hendaklah perempuan itu sering di rumahnya. Berarti wanita paling baik di dalam rumah. Jemaah, saya punya istri di rumah. Bener? Mau kerja? Gak usah. Jangan kerja di luar. Nyuci? Jangan. Masak? Jangan. Nyetrika? Jangan. Bersih-bersih? Jangan. Bukan tugasmu. Kau diciptakan bukan pembantu untuk. Kau adalah istriku yang siap melayanimu dan siap melayaniku dengan cinta dan kesetiaan.
Memasak, mencuci, nyetrika, bersih-bersih bukan tugasmu, tetapi tugas pembantu. Tugas istri apa? Melayani suami dan mendidik anak. Itu kenapa orang yang berumah tangga harus sadar kalau sudah punya rumah tangga, istrinya harus disiapkan pembantu. Anda tahu di rumah Rasulullah itu banyak pembantu yang membantu istri-istri Nabi. Istri Nabi nggak bekerja coy, yang kerja pembantunya. Lah situ ibu yang kerja siapa? Ibu sendiri. Kasihan. Itu konsep yang salah guys. Itu konsep yang salah. Tolong sadarkan suami di rumah. Orang kalau sudah berumah tangga harus siap mencarikan pembantu. Masalahnya nggak ada uang Ustaz. Allah. Anda tahu, wa asyurhunna bil ma'ruf. Semakin laki-laki memuliakan perempuan, rezekinya makin melimpah. Ibu tahu, di rumah saya asisten rumah tangga ada 23 orang. Pak kebun 2 orang. Yang bersih-bersih rumah 5 orang, laki-laki semua. Masak 1 orang. Mencuci 1 orang. Ngurus anak-anak masing-masing 1 orang. Cuci mobil 2 orang. Halo, ngapain punya banyak-banyak orang? Sebagai laki-laki harus membahagiakan istrinya. Makanya kalau perempuan di tangan laki-laki yang tepat itu awet muda guys. Gak mudah tua, gak mudah keriput. Karena apa? Dimuliakan. Istrimu bukan pembantumu. Sayang suami-suami gak hadir hari ini ya. Kalau hadir langsung kesugi pulang dia ke belakang. Tapi tolong dikasih tahu, kenapa banyak rumah tangga yang tidak bahagia? Karena tidak paham ilmu berumah tangga. Anda tahu mencuci dan memasak itu bukan tugas istri loh ya. Bukan. Hoi, Anda cari di kitab manapun, Quran dan hadis, ada tugas istri mencuci dan memasak. Kalaupun mau bantu boleh, tapi bukan tanggung jawab dia. Ibu, pantas ibu cepat tua. Jamaah, kenapa menikah dengan laki yang model begitu, Bu? Ibu, sebenarnya bukan lakinya yang harus disalahkan. Yang pertama adalah benang kusut itu dari sholat. Kenapa laki kita nggak benar? Karena sholatnya nggak benar. Kenapa sholatnya nggak benar? Memang itulah ibadah yang akan membenarkan semua kegiatan dan kegiatan lainnya. Idza shalahat qad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya benar, maka semuanya benar. Maka tugas pertama adalah ayo di bulan Syawal ini perbaiki kualitas sholat. Jamaah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa 103. Tolong kalau sudah waktunya sholat, cepat sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah ditegakkan salat Jumat, tinggalkan al-bai', kegiatan yang menguntungkan. Tutup jual belinya, tutup restorannya, tutup tokonya, mendatangi masjid. Karena Allah di atas segala-galanya. Demi Allah, kalau Anda menomorsatukan Allah, ihfadillah yahfadka. Berarti Anda menjaga Allah dan Allah menjaga Anda. Ibu, perbaiki kualitas sholatmu. Nikmati guys. Enjoy, khusyuk. Yang kedua, on the time alias on time. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang paling besar? Allah. Berarti tidak ada yang lebih besar selain Allah. Berarti apa? Cukupkan ibadahmu. Kalau sudah waktunya sholat,
tunaikan dengan baik, insya Allah rezekimu juga datang tepat waktu. Jemaah, kaum laki-laki salat di masjid, suami di masjid. Kalau anak Anda dan suami Anda di rumah, berarti Anda bermasalah. Jemaah, tambah dengan ibadah sunnah. Ramadan kemarin diajarkan sholat taraweh, betul? Apa manfaat dari sholat taraweh? Bisa ala biasa agar Anda tetap istiqomah sampai malam ini menegakkan sholat tahajud. Bagaimana kedudukan sholat tahajud? Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tahajud akan membawa Anda duduk di tempat yang paling mulia. Dan ibu, sholat tahajud duduk nomor 2 setelah sholat 5 waktu. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud sampai Aisyah bertanya, karena Nabi SAW yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi kalau sholat betisnya bengkak, tumitnya pecah. Fakultu lahu, Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa sampai sholat tahajudmu begini ya Rasulullah? Afala aqulu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itu kenapa orang yang rajin tahajud, insya Allah segala kehidupannya tercukupi. Halo, semalam tahajud kagak? Ibu, semalam tahajud enggak? Ya Allah, untung gue datang ke sini sebagai reminder. Apa reminder? Pengingat agar jangan sampai meninggalkan tahajud, karena ini duduk di nomor 2 dan tahajud adalah solusi atas semua masalah yang sedang kau hadapi. Guys, tadi salat duha enggak? Ibu, rugi loh. Ada waktu duha yang fadilahnya luar biasa. Nabi berkata, orang yang istiqomah dengan 4 rakaat salat duha dicukupkan rezekinya hari itu. Maka secapek-capek ibu, serepot-repot ibu, 4 rakaat aja tiap hari salat duha telah mencukupkan tulang-tulang Anda bersedekah di jalan Allah. Maka tolong jangan tinggalkan sholat duha, akan membawa pada kebaikan dan keberkahan. Halo Besti, halo Besti. Sunnah rawatib tegakkan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Masya Allah. Listen to me carefully. Dengerin gue baik-baik. 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh adalah pintu kebaikan rezeki yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur, pintu langit terbuka untuk menerima doa-doa hamba. Wa arba'an ba'daha, 4 rakaat setelah duhur, fa'alaikum harama 'alan nar, untuk diharamkan api neraka. 4 rakaat sebelum asyar akan dicintai Allah dan disayangi Allah. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya akan membuat kita semakin dicintai Allah. Siapa yang menjalankan sholatnya siang dan malam seperti ini, insya Allah rezekinya berkah. Halo, rumusnya 42 rakaat ya, minimal 42 rakaat, 17 rakaat salat wajib siang dan malam, 11 rakaat tahajud dan witir, 17 tambah 11 28, 4 rakaat salat duha, 2 rakaat 28 ditambah 4 32, 10 sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, 32 ditambah 10 42. Rumusnya adalah pulang dari kajian ini
maksimalkan minimal 42 rakaat siang dan malam. Insya Allah inilah yang disebut meningkat di bulan Syawal. Jamaah yang belum Syawal, besok langsung Syawal. Man shoma Ramadhan thumma atba'ahu syidda min Syawal kana kasyamin dahr. Siapa yang puasa Syawal ditambah 6 hari, siapa yang Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka di hadapan Allah seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi mulai besok Syawal, Ustaz, saya punya utang. Nggak apa-apa, utangnya nanti belakangan aja. Boleh, boleh. Bukankah utang itu wajib? Betul, tapi Syawalnya pendek. Besok kalau bisa 6 hari berturut-turut Syawal. Yang sudah Syawal lanjutkan Senin dan Kamis. Yang sudah Syawal lanjutkan al-yaum saum, al-yaum iftar. Sehari puasa, sehari berbuka, yang disebut puasa Nabi Daud. Ibu, puasa harian saya Senin puasa Senin dan Daud. Selasa libur, hari ini libur. Saya hari ini libur, siap menerima makanan dari tempat ini. Halo? Siapkan makanan yang terbaik, termasuk oleh-oleh. Hari Rabu saya puasa Nabi Daud. Kamis puasa lagi, puasa Kamis. Jumat saya libur. Sabtu puasa lagi, puasa Nabi Daud. Minggu libur. Jadi seminggu tidak puasanya cuma 3 hari, selebihnya puasa. Apakah Anda mau mengikuti jejak saya? Jangan takut, Besti. Puasa itu nikmatnya sampai ke ubun-ubun. Orang yang sudah tahu fadilah puasa, bahkan kata Nabi, seandainya umatku tahu tentang dahsyatnya Ramadan, dia akan mohon kepada Allah tiap tahun Ramadan, setiap hari Ramadan, saking indah. Tapi kan tidak mungkin tiap bulan Ramadan, betul? Maka minimal puasa Nabi Daud, atau minimal banget puasa Senin dan jamaah sedekah. Masya Allah. Ibu tahu dalam sehari saya harus menyisihkan 1 juta rupiah buat sedekah. Ya. Saya ambil dari ATM, saya bagi. Ternyata sedekah itu nikmat, saudara-saudara. Kalau Anda mengetahuinya, jangan pelit. Beli skincare gocap, skincare cepet, 100.000 lengkap, mulai dari toner, facial wash, serum, day cream, night cream, sunscreen. Ya nggak sih? 100.000 guys untuk glow up. Pergi ke salon facial 150.000. Sedekah pagi ini berapa? Sedekah pagi ini 5.000. Belanja untuk duniamu terlalu royal, tetapi kau pikir untuk akhiratmu. Pantas saja rezekimu standar banget gitulah. Ibu, jangan pelit buat sedekah. Jangan. Sedekah itu tiap hari keluarkanmu, Masya Allah, indah. Sempurnanya adalah sholat yang dijaga, puasa yang sering, sedekah yang rajin, tilawah Quran setiap saat, akan membuat tenang dan bahagia. Saya kalau baca Quran itu setelah sholat tahajud, antara jam 3:30 sampai subuh tiap hari. Ibu agendakan
Baca Qurannya jam berapa, Besti? Halo? Baca Qurannya jam berapa, Besti? Nggak tentu. 2 minggu sekali. Jangan malas. Tiap hari mesti baca Quran. Harus ada agenda-agenda ini. Inilah yang disebut agenda yaumiyah. Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk menjaga hati. Jangan mendengki, jangan membenci, jangan menyakiti, jangan ngomongin orang, jangan menuduh, jangan berburuk sangka, jangan dendam, maafkan. Insya Allah kalau ini sudah kita miliki, alhamdulillah Anda menang di bulan Syawal. Sebagai penutup, inilah 7 amalan yaumiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu amalkan ya. Yang pertama, jangan lepas dari wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang senang berwudu. Habis mandi, wudu. Mau mandi, wudu. Mau tidur, wudu. Baca Quran, wudu. Mau keluar, wudu. Hadir di pengajian, wudu. Kentut, wudu. Kentut, wudu. Kalau bisa menjaga wudu dari hari ke hari. Kalau sampai Anda meninggal dalam keadaan berwudu, Masya Allah. Yang kedua, sholat 5 waktu di masjid. Untuk siapa? Anak-anak laki-laki dan suami. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang keempat, jangan tinggalkan sholat duha. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Yang terakhir, yang ketujuh, sedekah. Siapa yang bisa menjalankan 7 ini, dialah meningkat di bulan Syawal. Alhamdulillah. Mana dompet gue? Mau kasih hadiah yang buat yang bisa menjawab pertanyaan gue. Bukan di dompet yang itu, yang satu lagi. Ibu, saya minta satu ibu-ibu, satu adik-adik, adik-adik laki-laki dan adik-adik perempuan, tolong yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung angkat tangan. Bismillah. Satu adik laki-laki, satu adik perempuan, dan satu ibu-ibu. Sebutkan 7 amalan harian Rasulullah yang jangan ditinggalkan. Aku tadi udah kasih bocoran dia. 7 amalan Rasulullah. Silakan maju. Saya sudah siapkan uangnya. Maju ke depan. Ini ibu kan? Apa siswi? Adik-adik yang perempuan 1 jam. Yang laki-laki 1 jam. Silakan Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda yang patut dicontoh karena dia bawa contekan ke depan. Ya nggak sih? Berarti dicatat ya kamu ya? Keren loh dicatat. Ibu sudah siap? Oh iya, nggak apa-apa, bagus itu. Sebutkan 7 amalan yaumiyah Rasulullah yang membawa keberkahan. Itu ya, tak lepas dari wudhu. Baca aja nggak apa-apa. Kacamata.
Yang pertama selalu menjaga wudhu. Yang kedua sholat ya. Sholat 5 waktu dijaga. di masjid. Tepat waktu di masjid untuk laki-laki. Yang ketiga apa sih? Jangan tinggalkan tahajud. Terus yang keempat sholat duha. Bagus. Yang kelima baca Quran ya. Masya Allah. Yang keenam Senin Kamis ya. Yang ketujuh bersedekah. Masya Allah. Karena kalau bersedekah Ustaz ada dalam Al-Qur'annya ya, surah Al-Baqarah ayat 291 ya. Iya. Masya Allah. Ibu dapat hadiah dari saya. Karena yang lain gak ada yang maju, ya udah buat ibu aja kali ya. Masya Ya, Allah. amin. Kebetulan Pak Ustadz saya yang waktu di majlis yang menghubungi Pak Ustadz itu. Kebetulan. Masya Allah. Silakan dong. Ibu, ini hadiah dari saya. Karena ibu sudah mampu menjawabnya. Diterima ya, walaupun tidak seberapa. Yang penting adalah bukan cuma mampu menyebutkannya, tetapi harus mampu juga melaksanakannya. Kalau cuma mampu menyebutkan tanpa melaksanakannya, itu kosong dan tidak bermakna. Dan yang penting utama lagi, istiqomah dengan 7 amalan tadi, Bu ya. Kalau sudah orang istiqomah, Masya Allah, semuanya akan dimudahkan sama Amin. Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ustadz berkah. Iya. Iya Ibu. Jemaah. Alhamdulillah. Terima uang dari saya itu uang halal barokah. Barokah itu bukan uang sembarangan. Ibu sama saya udah lama ini ya? Oh iya, ibu kok gemetaran banget, kenapa? Iya, terima kasih Bu. Baik ya. Jemaah, jaga wudhu, sholat 5 waktu di masjid, sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, puasa Senin dan Kamis, dan yang terakhir adalah sedekah. Insya Allah 7 ini kalau dikerjakan meningkat bulan Syawal dan rezeki juga melimpah. Amin.